Ya, bilang tetanggamu yang paling kamu suka, ayo mulai puasa. Terus bilang ke tetangga yang kamu pilihan keduamu ya, bilang ayo kamu juga puasa gitu ya. Amin. Saudara, hari ini saya mau membahas tentang doa dan puasa. Saya beberapa minggu ini, saudara, saya alami di awal minggu ini ketika kita mulai berpuasa hari Senin. Ya sebenarnya kalau saya itu mulai puasa dari November sebenarnya. Tapi sempat ada bolongnya ya, sempat istilahnya saya berhenti puasa sebentar, lalu saya mulai puasa lagi. Senin kemarin ketika kita serempak mulai berpuasa, saya itu berasa seperti seperti bobot yang berat sedang turun di atmosfer kita ini gitu loh. Dan saya berdoa hari-hari itu, memang saya ambil waktu berdoa, dan saya sangat anjurkan Anda hari-hari di mana kita berpuasa ini, saudara, ayo ambil waktu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak berdoa tetapi hanya berpuasa, saudara, Anda hanya diet. Yang lebih utama adalah berdoa dan berpuasa. Itu berdua nggak bisa dipisahkan dalam waktu 21 hari doa puasa ini, saudara. Ya, setidaknya saya berdoa, kalau Anda tidak bisa ambil 21 hari, saya anjurkan minimal Anda ambil 7 hari ya. Tapi kalau bisa 21 hari. Tapi setidak-tidaknya saudara ambil bagian dalam berpuasa. Saya sangat-sangat menganjurkan ini. Saya sangat amat mendorong Anda semua untuk ambil waktu berpuasa ya. Toh saya juga nggak menetapkan puasanya harus sampai jam 6 semua. Kalau yang nggak bisa, ujung-ujungnya nggak bisa. Tetapi setidaknya minimal cobalah berpuasa sampai jam 3. Saudara ambil momentum ini ya. Kalau sampai benar-benar nggak bisa, ya udah jam 1 gitu ya. Tetapi setidaknya Anda ada niat untuk berkata, Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Mungkin aku tidak mampu berpuasa, tetapi semampu aku berpuasa. Karena yang paling utama bukan nahan lapar, yang paling utama adalah postur hati kita yang menginginkan, Tuhan, aku mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Itu yang paling penting. Ya, saudara, ketika kita mulai berpuasa minggu ini, saya berasa seperti begitu banyak mimpi yang Tuhan kasih. Bahkan saya bilang ke istri saya, hampir setiap malam saya bermimpi, dan setiap mimpinya itu kelihatannya punya arti, walaupun saya tidak mengerti. Tetapi saya juga melihat, saya dalam salah satu mimpi yang saya mimpikan. Makanya aneh saudara, seminggu ini hampir setiap hari saya bermimpi saudara. Mimpinya tuh penuh dengan simbolik gitu loh. Ada beberapa hal yang saya masih banyak yang saya nggak ngerti. Tapi ada salah satu mimpi yang saya mimpikan, tiba-tiba di gereja ini saya melihat kebakaran gitu. Tapi saudara jangan pikir yang negatif, karena saya tahu bukan artinya gedung ini kebakaran, saudara. Tetapi saya lihat sebuah api yang begitu menyala kuat. Seperti terbakar gitu loh, seperti terbakar. Di situ ada beberapa hal-hal kecil yang saya juga impikan secara detail, tapi saya rasa nggak perlu diceritakan, tetapi itu yang Anda perlu tahu. Ketika saya melihat mimpi itu, ya udah itu berlalu aja. Tetapi kemarin ketika hari Sabtu saya ambil waktu berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, kamu harus bicara mengenai kebangunan rohani. Saudara, berapa banyak di sini familiar dengan istilah kebangunan rohani? Kebangunan rohani yang pernah dengar istilahnya dan kurang lebih paham artinya, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau lihat. Ya biasanya kalau Kristen udah lama pasti tahu kebangunan rohani ya. Kebangunan rohani itu kalau saya tanya saudara, menurut Anda kebangunan rohani itu tampak seperti apa? Karena apalagi kalau saudara yang tadi angkat tangan, berarti kan kurang lebih Anda nih sudah Kristen cukup lama, benar ya. Dan biasanya kalau kita sudah Kristen cukup lama, kita ini punya konsep kebangunan rohani itu harus terlihat seperti apa, betul nggak? Kalau saya bilang tiba-tiba dilawat Tuhan, ada lawatan Tuhan, kita ini seperti punya gambaran kurang lebih lawatan Tuhan itu seperti apa. Tetapi bagi Anda yang bukan Kristen lama, yang masih lumayan baru, Anda bingung lawatan apaan tuh gitu kan. Hajatan gitu kan, taunya gitu kan, lawatan apa gitu kan ya. Jadi hari ini saya berusaha untuk coba menjelaskan tentang kebangunan rohani. Saudara, kalau kita bicara tentang kebangunan rohani, biasa kita langsung ada bayangan tentang yang namanya tiba-tiba ibadahnya jadi 3 jam gitu kan. Ibadahnya penuh dengan hadirat Tuhan, banyak orang rebah gitu kan ya. Betul nggak? Itu yang ada di bayangan kita. Saya setuju, memang banyak kebangunan rohani seperti itu. Tetapi itu bukan definisi dari kebangunan rohani. Kalau ditanya apa itu kebangunan rohani, orang bilang suatu ibadah di mana Tuhan tiba-tiba melawat. Ibadahnya sampai 3 jam, orang semuanya dilawat hadirat Tuhan, semua rebah dalam roh. Itu bukan definisi kebangunan rohani, walaupun itu adalah bagian dari kebangunan rohani yang mungkin pernah terjadi. Saudara pernah nggak lihat dalam sebuah ibadah di mana terjadi manifestasi kuasa Tuhan dengan sangat kuat?
Ya, pernah ngelihat orang rebah dalam roh segala macam. Ya, saudara, itu kan semua bermulai dari lawatan Tuhan yang saudara tahu bahwa itu nggak selalu jadi tradisi gereja Kristen loh. Betul nggak? Sekarang kalau Anda lihat orang altar call rebah, udah biasa. Sesuatu yang sudah normal. Kita nggak melihat itu aneh banget, nggak kan? Betul ya? Tetapi saudara tahu nggak bahwa dulu pernah ada semasa di mana gereja itu tidak mengenal pergerakan roh yang seperti itu. Betul nggak? Mereka hanya tahu yang namanya liturgi. Abis ini lagu ini, abis ini lagi ini, abis ini ada. Jadi ada liturginya. Kita bisa ngikutin. Abis ini ada. Anda bisa expect. Abis ini tahu ngapain. Jadi ibadah jadi sebuah program. Dulu kan seperti itu. Lalu tiba-tiba Tuhan melawat. Ketika ada sekumpulan anak-anak muda yang sangat merindukan lawatan Tuhan, tiba-tiba Tuhan break out, di mana ibadah yang tadinya rapi, teratur, tersusun rapi oleh manusia, tiba-tiba diacak-acak oleh Roh Allah. Itu pernah terjadi. Dan itu awalnya di mana orang-orang mengalami kuasa Tuhan, bobot Tuhan turun di atas mereka, lalu mereka nggak tahan rebah. Ya. Berapa banyak pernah melihat itu atau pernah mengalami itu? Anak-anak muda pasti pernah kan? Saya juga pernah ngalamin. Dan itu indah, itu hal yang paling indah menurut saya dalam pergerakan Roh Allah. Ya. Tetapi Anda harus tahu bahwa Roh Allah itu selalu bergerak. Ketika dulu saya mempersiapkan pastoral saya ada bicara bahwa dalam masa ke masa Tuhan itu selalu merestorasi gerejanya. Dulu orang cuma tahu bahwa gereja itu baptisnya percik. Tetapi sekarang dikembalikan kepada esensi awalnya, yaitu baptismo, ditenggelamkan. Setelah itu mereka mengenal yang namanya hidup dalam kekudusan, karena dulu orang Kristen tidak hidup dalam kekudusan pada masa gereja, masa-masa kegelapannya. Setelah itu dipulihkan juga pergerakan Roh Allah. Sekarang Anda melihat manifestasi di mana orang rebah, pelepasan, itu sesuatu yang normal. Tetapi dulu itu aneh sekali. Di mana orang tiba-tiba dihinggapi kuasa roh dengan kuat, itu dulu aneh. Tapi sekarang kita sudah mulai melihat itu hal yang normal. Sekarang kita melihat lebih banyak lagi yang Tuhan kerjakan. Dan saya mau bilang masih lebih banyak lagi yang Roh Allah mau kerjakan di tengah-tengah kita. Hanya Anda harus paham satu hal, bahwa Roh Allah selalu bergerak. Katakan sama-sama, Roh Allah selalu bergerak. Nah, masalahnya gereja menyukai tren. Katakan tren. Ketika awal Roh Kudus, istilahnya orang tumbang dalam roh, kita sebutnya seperti itu. Itu awalnya indah, tetapi kemudian menjadi sebuah tren yang diikuti oleh banyak gereja. Tanpa sadar banyak gereja mulai beranggapan bahwa kalau tidak ada orang yang rebah, maka tidak ada kuasa Allah. Betul nggak? Saudara perhatikan, ironisnya itu dimulai dengan sesuatu yang sangat indah bentuknya, menjadi sesuatu yang sepertinya diusahakan manusia untuk terjadi supaya terlihat masih ada kuasa Allah. Saudara paham ya? Saudara paham ya? Kenapa bisa begitu? Saudara, seperti tadi saya bilang, Roh Allah selalu bergerak. Anda tidak bisa memaksa Roh Allah untuk terus memanifestasikan manifestasi yang sama dari masa ke masa ke masa ke masa ke masa yang berikutnya. Ada masa di mana Roh Kudus melawat dengan holy laughter. Pernah lihat gak? Pernah lihat gak? Ketawa dalam roh. Orang-orang dilepaskan sukacita. Sekarang ibadah bisa tertawa. Dulu ibadah tuh tertawa rasanya dilarang. Tersenyum dalam ibadah tuh rasanya aneh. Sekarang Anda senyum-senyum, ketawa-ketawa. Dulu itu tidak lazim, saudara. Kenapa? Sukacita dipulihkan di dalam gereja Allah. Dan saudara, saya mau tahu, saya mau Anda tahu bahwa Roh Allah selalu bergerak. Ketika Roh Allah bergerak, belum tentu dia memanifestasikan manifestasi yang sama. Tapi kita manusia, gereja itu suka, karena gereja terdiri dari manusia. Manusia itu punya kecenderungan untuk bertenda, membuat tenda pada sejarah di mana Tuhan pernah bergerak di dalamnya. Jadi kita berpikir, ketika rebah dalam roh, itu kuasa Allah, dulu itu luar biasa. Lalu kita terus-menerus mengusahakan supaya setiap ibadah ada rebah dalam roh. Akibatnya bukan lagi didorong oleh kuasa Allah, tetapi didorong oleh kekuatan manusiawi. Saudara pernah nggak ngelihat seperti itu? Saya bahkan pernah ngelihat, saudara ya tahu ya, kalau pernah ditumpang tangan, ada pendeta yang suka, wah gue didorong, ya udah gue rebah gitu kan. Dulu nggak gitu, saudara. Sekarang kan kalau mau lihat ada catcher nggak? Ada catcher. Dulu enggak. Orang ngejeblak aja. Bahkan dulu saya masih ingat ikut mama papa pelayanan Bu Indri dulu.
dipegang saudara, itu mental sama bayinya ikut mental. Tapi tidak ada satupun yang cedera. Bayinya nggak benjol, nggak nangis, bayi kelempar. Saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Ibu didoain sama anaknya, sama Bu Indri. Dipegang, buah mental. Ibunya mental, anaknya ikut mental. Kagak nangis anaknya. Itu malaikat yang jaga. Kalau sekarang kan kecer. Wah, saya nggak ada masalah dengan itu. Tapi yang saya mau tekankan adalah manusia suka mengusahakan apa yang Roh Allah sudah tidak lagi motori. Ya. Saya juga pernah lihat orang, wah ketika KKR rame dulu, wah banyak ayo tumpang tangan, wah di cloud selain semua, wah gudubrak, wah gila. Saudara, menurut saya itu udah gak jadi indah lagi. Karena apa yang awalnya diprakarsai oleh roh sekarang harus dimotori oleh manusia ketika manusia menolak untuk ikut bergerak dengan Roh Allah. Ketika manusia sudah mulai mendikte gereja harus seperti apa, ibadah harus seperti apa, kuasa Allah harus seperti apa. Saudara, ada alasan kenapa Paulus berkata dipimpinlah oleh roh, bukan oleh pikiran kita sendiri. Yang mengerti katakan amin. Ya. Dan semua itu indah, saya tidak menentang hal itu. Saudara, saya dibesarkan dalam garis karismatik yang keras. Karismatik keras sekali, saya tumbuh besar dalam kekristenan, karismatiknya kerasnya minta ampun. Dan saya tidak malu akan hal itu. Ya, saya bicara soal garis karismatik yang benar-benar keras, yang minta ampunnya keras, saudara. Saya nggak malu akan hal itu, karena itu banyak mengajar kekristenan yang kuat dalam hidup saya. Hanya, ya, apa yang saya melihat tidak lagi dimotori oleh Roh Allah, saya tidak mau melanjutkannya. Saya mau belajar mengikuti pergerakan Roh Allah, bukan mengikuti sejarah yang pernah kita lihat, saudara. Ya. Saya nggak pernah akan biarkan dan saya nggak pernah mau gereja mengikuti tren. Saya mau gereja mengikuti roh. Demikian juga kita di JKI Providensia ini harus terbuka dengan pergerakan roh. Ya. Hari ini saya bicara sedikit agak spiritual, nggak masalah ya saudara ya. Karena saya percaya Anda sedang mempersiapkan diri untuk mengalami yang luar biasa di tahun ini. Karena itu saya buka dengan sesuatu yang sepertinya kuat. Tapi saya percaya kalau Anda mengalami kuasa Allah akan luar biasa hidup Anda. Gereja gak akan sama, hidup Anda gak akan sama, keluarga Anda gak akan sama. Itu sudah pasti. Ya. Saudara, ini yang saya mau tekankan. Belajar mengikuti pergerakan Roh Allah. Kalau saudara tanya sama saya, apa kalau gitu pastor? Kebangunan rohani itu apa? Saudara, kebangunan rohani itu ini definisinya. Kebangunan rohani adalah sebuah keadaan ketika gereja, saudara baca sama-sama ya, boleh, ini powerful banget. Yuk, saudara kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kebangunan rohani adalah keadaan ketika gereja kembali pada cintanya yang semula, pekerjaannya yang semula, dan panggilannya yang semula. Kita baca sekali lagi ya, ini powerful banget. Berapa banyak merasa ini kuat banget, betul ya? 1, 2, 3. Kebangunan rohani adalah keadaan ketika gereja kembali kepada cintanya yang semula, pekerjaannya yang semula, dan panggilannya yang semula. Berapa banyak sadar bahwa tanpa sadar kalau gereja tidak diingatkan, kita mulai meninggalkan cinta kita yang semula, pekerjaan gereja yang semula, dan panggilan gereja yang semula. Dan ketika gereja kembali kepada yang semula, disitulah kebangunan rohani terjadi. Disitulah Roh Allah yang kita sebut hujan akhir akan lebih besar daripada hujan awal. Karena itu hari ini saya mau mengupas tentang kebangunan rohani. Dan kalau Tuhan berkehendak 1 bulan ini akan saya ambil untuk bahas tentang seri kebangunan rohani. Karena saya melihat gereja ini menyala dengan api yang kuat sekali. Dan Tuhan bilang persiapkan. Kebangunan rohani adalah ketika kita semua kembali kepada cintanya yang semula. Bukan bicara soal saya cinta mula-mula pribadi, Anda cinta mula-mula pribadi, itu bagus. Tetapi yang harus kembali bukan kita pribadi saja, tetapi gereja ini secara korporat perlu kembali kepada cintanya yang semula. Seperti apa gereja yang memiliki cintanya yang semula? Saudara, Anda yang hanya bisa jawab itu. Yang jelas saya bilang gereja cinta yang semula. Di mana keadaan di mana gereja tidak lagi harus diomel-omelin. Ayo angkat tangan saudara. Ayo lebih serius memuji Tuhan. Ayo ibadah jangan terlambat. Kita udah gak perlu diingatkan. Tetapi keadaan di mana seluruh gereja di dalamnya penuh dengan api yang begitu menyala bagi Tuhan. Adalah keadaan di mana bukan cuma pendetanya, bukan cuma pastoral, bukan cuma tim pelayanannya. Tetapi tentu harus dimulai dari para kita. Tim pelayan, tim pastoral, termasuk saya juga.
Tetapi kemudian harus diikuti secara korporat, di mana kita datang dengan cinta yang begitu menyala bagi Tuhan kita. Di mana kita tidak perlu lagi diinstruksikan. Saudara, ayo jangan telat ya. Saudara, ayo ikuti penyembahan yang serius, di mana udah gak perlu lagi yang seperti itu. Tetapi setiap kita menyadari cinta Kristus bagi setiap kita, dan karenanya cinta kita menyala. Saya merindukan gereja kita tahun ini mencapai titik itu. Kembali kepada cintanya yang semula. Kembali kepada pekerjaannya yang semula. Apa pekerjaan gereja yang semula? Mendoakan yang sakit. Memenangkan jiwa bagi Kristus. Menjadi teladan, menjadi terang, menjadi garam. Itu pekerjaan dan panggilan gereja. Berapa banyak rindu gereja kembali kepada panggilan yang semula. Amin. Dan saya percaya ini akan kita alami tahun ini. Kembali kepada nyala apinya yang semula. Di mana kita on fire, katakan sama-sama on fire. On fire. Saya senang bagaimana gereja ini terus bertumbuh. Ya, kita melihat hari demi hari lebih padat lagi gitu kan ya. Ibadah kemarin Natal ramai sekali. Gitu kan ya. Saya senang, tetapi yang saya rindukan lebih daripada pencapaian jumlah. Tetapi yang saya sangat rindukan adalah setiap kita yang hari ini ada di tempat ini, apinya kembali menyala. Dan ini pesan bukan buat Anda, sorry saudara, ini juga untuk saya. Kemarin ketika Tuhan bicara kepada saya, bilang, Tuhan, saya juga perlu menyalakan api saya. Karena kita nih bocor, saudara tahu gak sih? Kita ini bocor, bukan bocor mulut saudara, tetapi bocor kuasa Allah. Kita, ibaratnya kalau Tuhan itu mengalirkan air dalam hidup kita ini sering netes. Kalau tidak kembali mengalami lawatan Tuhan, kembali dicas saudara, habis. Yang mengerti katakan amin. Saya suka ada seorang, saya lupa yang ngomong ini siapa, tapi dikatakan begini, saudara baca sama-sama. Jika apimu menyala dengan sangat kuat, orang-orang dari jauh akan datang hanya untuk menyaksikan apimu yang menyala kuat. Saya rindu gereja ini dikenal karena kasihnya, betul. Saya rindu di gereja ini dikenal karena tempatnya bagus, musiknya keren, pendetanya keren gitu kan. Itu boleh, bagus. Tetapi yang sangat saya inginkan, lebih dari semuanya, orang datang ke tempat ini dari jauh karena melihat Anda menyala dengan kuat. Anda menjadi sekumpulan jemaat yang apinya nih boom gitu. Wah Tuhan. Kesedihan saya adalah orang hanya datang ke tempat ini untuk perkara-perkara yang fana. Kerinduan saya adalah orang datang ke tempat ini mau melihat cara Anda menyembah Tuhan. Segila apa sih? Orang dari jauh melihat, mau datang ke tempat ini, mau lihat bagaimana cara Anda mendengar firman Tuhan. Seperti segila apa sih? Itu api menyala saudara. Kita berkata, kalau kita mau gereja makin penuh. Kalau apimu menyala, gereja pasti penuh. Orang dari segala penjuru akan coba datang untuk melihat ada api apa di situ. Ketika saya lihat dalam mimpi saya api ini gedung terbakar, saya lihat orang-orang Tanah Merah berkumpul. Tapi di dalamnya kita lagi duduk ngobrol-ngobrol. Orang pikir kebakaran. Tidak hanya api kita saja yang menyala. Dan saya rindu ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang kita doakan. Nah saudara, hari ini saya mau bahas tentang, kalau Anda berapa banyak yang rindu mengalami kebangunan rohani. Anda mau tahu kuncinya? Hari ini saya mau kasih kuncinya. Kuncinya apa? Doa dan puasa. Itu kan langsung aminnya dikit nih. Doa dan puasa, aduh. Doa dan puasa, amin. Gitu. Saudara, ketika Tuhan kasih kunci ini, Tuhan kasih kunci ini ketika saya disuruh Tuhan untuk kembali mencoba membaca Markus 9, 17-26. Kita baca sedikit saudara, Markus 9 ayat 17-26. Ini sesuatu yang fresh yang saya terima dari Tuhan kemarin, dan saya mau bagikan kepada Anda. Supaya kita sama-sama menangkap, kita mengalami kebangunan rohani di tahun ini. Amin saudara. Yuk, kita baca sama-sama. Udah ada di depan, saudara tinggal baca. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Perhatikan yang saya garis bawahi ya. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang.
Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, saudara bantu baca. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. 21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ketika saya baca ini, saya kedengarannya kayak engkau nanya gitu. Kayak anak-anak muda tahu. Oke. Kalau anak orang tua nggak tahu, lu nanya gitu kan. Oke, terus ayat 24. Segera ya anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, stop sampai di sini, saudara. Saya merasa doa puasa itu seperti teriakan ini. Tuhan, aku percaya, tolong aku. Ya nggak percaya ini. Saudara, saya percaya Anda di sini semua punya iman. Pasti, kalau enggak Anda nggak mungkin ada di sini. Hanya Anda mesti sadari, memiliki iman bukan berarti bahwa setiap areal kita diisi oleh iman. Bisa, saya percaya setiap kita pasti punya iman. Hanya ada beberapa areal dalam hidup kita yang kalau kita mau jujur, kita nggak punya iman bahwa itu bisa berubah. Betul nggak? Kita punya iman di areal-areal tertentu. Beberapa dari Anda punya iman kalau bicara soal aku punya iman tahun ini terobosan. Tapi begitu ngomong tentang terobosan keluarga, saya nggak ngerasa saya punya iman bahwa keluarga saya bisa berubah. Terobosan atau orang bilang terobosan keluarga saya percaya bisa terjadi. Tapi kalau bicara soal terobosan keuangan, saya ragu deh. Betul? Betul? Itu jujur. Dan itu memang lumrah, karena setiap kita pasti punya areal di mana kita nggak punya iman di dalamnya. Disitulah kenapa kita harus berdoa berpuasa. Kenapa? Karena doa dan puasa seperti berteriak, Tuhan, tolong aku yang nggak bisa percaya. Doa dan puasa seperti memfokuskan satu laser kepada titik yang satu. Tuhan, tolong aku di areal ini, aku nggak bisa percaya. Saudara, kalau saya bisa percaya ini, saya bisa percaya ini. Beberapa areal saya bilang, Tuhan jujur saya sulit percaya bahwa ini bisa berubah. Justru di masa doa puasa ini kau fokuskan segenap perhatian, fokus doa puasamu kepada titik itu. Tuhan, buat aku bisa percaya, itu doamu. Jangan berdoa supaya itu bisa berubah, karena itu gak akan pernah berubah sebelum kamu percaya. Doa, Tuhan buat aku bisa beriman. Karena asal ada iman, di situ selalu ada terobosan. Masalahnya percaya ini yang sulit. Betul? Terus apa? Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Selesaikan, saudara. Nah, saudara, balik lagi. Ketika kita berdoa dan berpuasa tahun ini, kita seperti berkata, Tuhan, tolong aku di areal di mana aku nggak bisa percaya. Dan yang saya suka, saudara, kamu masih ingat yang tadi saya awalnya garis bawahi. Ayah ini bawa anak ini kepada Yesus. Dia bilang anak ini dirasuki oleh roh yang membuatnya bisu. Orang ini nggak tahu kalau anaknya juga tuli. Yesus cuma dikasih tahu anak gua bisu. Yesus nggak punya informasi tambahan, tetapi Yesus tahu akar dari permasalahannya. Bukan cuma bisu, tapi anak ini juga tuli. Nah, saudara, berapa banyak dari kita kadang-kadang memerangi sesuatu yang sebenarnya bukan akar dari permasalahan. Kadang-kadang kita memerangi sesuatu yang justru harusnya bekerja sama dengannya. Saudara, seringkali kita pikir masalahnya ini temennya anak gua, atau suami gua, atau pekerjaan gua. Tapi saudara, ketika Anda doa dan puasa, Anda seperti berkata, Tuhan, Kau yang lebih tahu mana akar permasalahannya. Mana akar permasalahannya. Nah, yang saya suka ayat berikutnya. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya.
Anak itu kelihatannya seperti orang mati sehingga banyak orang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Saudara bantu saya baca ayat terakhir. 1, 2, 3. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Sebenarnya ada satu yang ketinggalan. Kalau di Matius nih, nanti saya bukain deh. Di Matiusnya ada tulisan, jenis ini hanya dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Kalau Anda baca di Matius, nanti saya kayaknya ada buka deh ayatnya. Berdoa dan berpuasa. Saudara, murid-muridnya mencoba menghardik, ya, nggak membuahkan hasil. Lalu mereka datang. Yesus cuma bilang satu. Ya. Saudara, berapa banyak dari kita mungkin tahun ini, hari-hari ini mengalami banyak hal di mana kita sudah mencoba yang terbaik. Kita sudah melakukan yang kita tahu harus kita lakukan, tetapi tidak kunjung membuahkan hasil yang kita mau. Ini saatnya di mana kamu datang kepada Tuhan, memiliki percakapan ini dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini belum terhasil? Tuhan, kenapa ini tidak terjadi seperti yang kau janjikan? Tuhan, kenapa ini tidak terjadi seperti yang kau harapkan? Dan saya suka jawaban Yesus. Kamu perlu berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Ya. Saudara, ada 3 hal yang saya mau kita bahas ketika saya coba belajar tentang hal ini. Saya menemukan begitu banyak kebenaran rohani yang sepertinya bicara kuat di hati saya. Dan yang sedang saya alami juga hari-hari ini. Ya. Yang pertama yang saya mau bahas adalah yang dikerjakan oleh iblis. Saya paling gak suka ngomongin tentang iblis, tapi hari ini sedikit kita ngomongin tentang iblis. Ya. Melalui ayat yang tadi kita baca, ya, apa yang dikerjakan oleh iblis? Saudara perhatikan dengan jelas apa yang iblis kerjakan. Ya, saudara lihat. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak ini, sudah berapa lama dia ngalamin ini? Ayahnya ngomong apa? Sejak masa kecilnya. Dan saudara, saya mau bilang, saya mau buat Anda sadar bahwa setiap Anda di tempat ini punya musuh. Dan musuhmu itu tidak hanya ada dari sejak Anda ke gereja. Musuhmu tidak mulai menyerang Anda ketika Anda ada di gereja, atau ketika Anda baru menikah, atau ketika Anda lahir baru sekalipun. Saya mau bilang bahwa sejak Anda dilahirkan di dunia ini, Anda sudah punya musuh yang terus-menerus mencoba menyerang kamu. Dan saudara, saya mau bilang, karena Anda punya musuh yang konstan selalu berusaha untuk menjatuhkan Anda. Itulah kenapa saudara, saya sadar, hari ini mungkin saya bicara, saudara, saya tahu sebagai seorang pendeta, saya ini keras kalau khotbah, agak suka teriak-teriak. Makanya anak-anak rohani saya teriak-teriak semuanya, ya, mungkin rival gitu kan, suka teriak-teriak juga. Saudara, kenapa? Saya tahu memang saya keras dan saya bicara banyak banget. Di mimbar ini saya bicara banyak areal. Saya nggak cuma bicara soal spiritual, tapi saya juga bicara soal bagaimana membangun hubungan dengan pasanganmu, bagaimana mendidik anak, bagaimana soal keuangan juga saya sering bahas di tempat ini. Kenapa saya nggak cuma bahas yang spiritual? Karena saya mau Anda tahu bahwa iblis tidak hanya menyerang sisi spiritualmu, tetapi hubunganmu dengan istri dan suamimu juga iblis mau hancurkan. Hubunganmu dengan anakmu juga iblis mau hancurkan. Dan karena iblis menyerang begitu banyak areal, saya sebagai gembala perlu membahas begitu banyak areal dalam hidup kita. Dan kenapa saya keras? Karena saya cuma punya suara 1 minggu 1 jam. Sedangkan iblis menyerang Anda 7 hari sama 1 minggu dan terus menerus secara konstan. Makanya kenapa saya nggak bisa memberikan firman seperti kasih minum. Monggo minum ya, minum. Saya tuh udah kayak bawa bakso ke air, minum semuanya, minum gitu kan. Karena saya cuma punya waktu terbatas dan saya tahu hanya sedikit yang bisa saya kerjakan. Karena itu di 1 jam yang saya miliki, saya pengen menyadarkan setiap kita, hey, kamu punya kehidupan yang Allah sudah rencanakan dan sekarang belum kamu hidupi. Kamu punya kemenangan yang tersedia bagi kamu yang sebenarnya sudah dibayar oleh Kristus yang sekarang belum kamu hidupi. Jangan mau berkata, udah terserah iblis bonyokin gua. Lawan balik tahun ini. Memenangkan peperanganmu itu sebuah janji yang Tuhan sebenarnya berikan untuk Anda. Anda harus menangkan. Anda harus menangkan. Katakan sama-sama. Bilang kanan kiri, kamu harus menangkan. Bilang ke tetangga yang sebelah lagi, kamu harus menangkan. Pilih tetanggamu yang paling jelek, kamu menang. Enggak bercanda. Enggak bercanda.
Ya, saudara, iblis, saya mau Anda ngerti gini. Kadang-kadang kalau kita bahas soal iblis dan Tuhan, kadang-kadang kita membayangkan iblis itu seperti tim A, Tuhan itu tim B, gitu kan? Seperti iblis mencoba mencari, merekrut sebanyak mungkin untuk ada di sisinya, dan Tuhan mencoba merekrut sebanyak mungkin ada di sisi Tuhan, gitu kan? Salah. Karena di sini sebenarnya cuma ada satu tim Tuhan. Cuma ada satu tim Tuhan. Iblis itu, karena Tuhan itu ada untuk kebaikan kamu. Dia menghendaki kebaikan kamu. Dia menghendaki supaya kamu hidup penuh dengan kehidupan yang sangat penuh. Sedangkan iblis tujuannya bukan mau berteman dengan kamu. Iblis tujuannya cuma satu, menghancurkan Anda sehancur-hancurnya. Anda jangan minta belas kasihan sama iblis karena dia gak punya. Minta belas kasihan sama Tuhan, dia punya banyak. Iblis gak akan pernah menyerah sebelum dia selesai menghancurkan kamu sehabis-habisnya. Mau kamu cari Tuhan atau gak cari Tuhan, tetap sama, karena hobinya memang menghancurkan manusia. Kenapa kok iblis jahat? Ya namanya juga iblis. Gak usah kaget. Dia cuma mau satu hal, menghancurkan hidup kamu. Sementara Tuhan cuma mau satu hal, kamu hidup dengan segala kepenuhan. Jadi kita udah gak usah ngebahas di tim mana kamu harusnya berdiri. Banyak sekarang, zaman sekarang merasa mereka seperti ada di timnya iblis. Bukan, iblis mau hancurin orang yang ada di timnya dia juga. Dia gak sadar aja. Saudara, saya tanya, sebenarnya yang iblis kejar tuh apa sih? Saudara baca deh, Mazmur 143 ayat 3 dikatakan begini. Karena musuh sedang mengejar jiwaku, ia sedang menghancurkan hidupku sampai habis. Ia sedang membuat saya duduk dalam kegelapan seperti mereka yang telah lama mati. Ini agenda iblis. Yang dia cuma mau satu sebenarnya, jiwamu. Dia bukan mau istrimu, atau suamimu, atau anak-anakmu. Percayalah saudara. Kamu aja stres sama anak-anakmu, iblis gak mau anak-anakmu. Iblis gak mau suami atau istrimu juga. Yang dia mau cuma satu, jiwamu. Karena ketika dia dapat jiwamu, dia dapat imajinasimu. Dia dapat imajinasimu, dia dapat doa-doamu. Dia dapat doa-doamu, dia dapat segalanya. Intinya, siapa yang memenangkan jiwamu, memenangkan masa depanmu. Yang dia kejar cuma satu, dia mau habis-habiskan, hancur kamu habis-habisan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Itu yang iblis mau. Dan saudara, saya mau Anda paham satu hal. Inilah kenapa kita sebagai orang Kristen mengerti. Yang saya sering bahas di sini, Yesus adalah solusi. Yesus selalu adalah solusi. Karena dia Allah yang membawa kehidupan di area yang sudah mati. Saudara, berapa banyak dari Anda pernah mengalami perasaan gini. Ketika Anda melakukan sebuah kesalahan, atau kalau kita bilang dosa yang fatal, ya, sepertinya Anda merasa sangat bersalah karena hal itu. Dan Anda merasa sepertinya Anda harus bayar harga akan hal itu. Pernah gak ngalamin hal seperti itu? Ya. Dan ketika Anda hidup dengan keyakinan seperti itu, Anda merasa bahwa semua kemalangan yang Anda alami hari ini adalah harga yang saya sedang bayar atas kesalahan saya masa lalu. Tanpa sadar Anda sedang mengizinkan itu boleh terjadi dalam hidup saya. Saya mau bilang, itu trik iblis. Itu tipuan iblis. Saudara, saya gak peduli kesalahan konyol apa yang Anda buat 3-4 tahun yang lalu, atau mungkin minggu lalu atau bulan lalu. Saya gak peduli perkataan seperti apa yang Anda lontarkan di hadapan Tuhan, di hadapan suami, di hadapan anak. Apa yang sudah terjadi dan itu tidak bisa dirubah. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah memasukkan Tuhan ke dalam persoalan itu. Gak usah pusing soal siapa yang bayar harga, biar Tuhan yang urusin itu. Bagian kamu ada apa? Memasukkan Tuhan ke dalamnya. Tuhan, aku undang kau masuk di area ini. Tuhan tolong step in, melangkah masuk. Aku udah kepalang salah, what's done is done. Udah terlanjur salah, udah terlanjur konyol. Tuhan tolong saya. Ini yang Anda perlu lakukan. Slide berikutnya, saudara baca apa yang dikerjakan iblis sebenarnya dalam hidup banyak kita. Saudara, saya mau bilang, kalau Anda mengalami beberapa hal ini, saya mau bilang, berarti Anda sedang mengalami gempuran iblis. Yang pertama, saudara lihat, dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Atau dalam ayat yang tadi kita baca, menyeret orang itu ke air, menyeret orang itu ke api. Intinya apa sih? Kehilangan kendali atas dirinya, betul gak? Saya mau bilang, jika hari-hari ini atau selama beberapa bulan ini Anda merasa sepertinya Anda kehilangan kendali atas hidupmu, saya mau bilang Anda perlu berdoa dan berpuasa.
Beberapa dari kita sepertinya seperti kehilangan kendali aja. Anda selalu kehilangan kendali ketika Anda nyetir contohnya. Saya biasanya orang yang baik, pastor. Tapi begitu udah nyetir macet, saya kehilangan kendali. Seperti ada roh kesurupan yang merasuki saya gitu kan. Kebun binatang keluar semuanya gitu kan. Itu Anda kehilangan kendali dan selalu kehilangan kendali. Anda perlu berdoa dan berpuasa. Setiap kali Anda mulai nonton sesuatu, teringat gambaran-gambaran yang dulu, Anda langsung jatuh. Anda seperti lepas kendali. Saudara, saya mau bilang Anda dalam gempuran iblis, gak sadar aja. Setiap kali Anda mulai bicara dengan pasanganmu, selalu berujung, pembicaraannya selalu berujung kepada berantem, berdebat, dan toksik. Saudara, saya mau bilang Anda kehilangan kendali. Tanpa sadar itu iblis yang sedang ngancurin. Anda gak tahu bagaimana membangun hubungan tanpa menjadi toksik. Nah, itu juga Anda lepas kendali. Anda gak tahu bagaimana membangun hubungan tanpa merendahkan orang. Itu Anda kehilangan kendali. Anda gak tahu bagaimana Anda harus nyetir tanpa marah-marah. Anda kehilangan kendali. Anda gak tahu bagaimana berkomunikasi tanpa ujung-ujungnya gosip. Ayo. Saudara sadar gak itu lepas kendali? Anda gak tahu bagaimana berbicara dengan anakmu tanpa ujung-ujungnya menyakiti dia. Itu lepas kendali. Anda gak ngerti lagi gimana caranya. Tidak keinginan Anda untuk ngamuk. Anda tidak mau sebenarnya gosip. Anda tidak mau sebenarnya jatuh. Anda tidak mau sebenarnya kembali lagi merokok, kembali lagi minuman alkohol. Anda gak mau. Tetapi Anda kehilangan kendali. Pernah gak Anda ngalamin itu? Saya bilang jika Anda mengalami kehilangan kendali, Anda seperti sedang ngalamin ini nih. Datang kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Ya. Berikutnya, saudara perhatikan apa yang terjadi pada anak ini. Ini aja yang saya mau bahas. Selain dia kehilangan kendali, anak ini ngalamin apa? Kerasukan roh yang membisukan dia. Bicara soal apa? Anda kehilangan suara. Anda kehilangan wibawa. Anda kehilangan pendapat. Anda seperti tidak punya suara di tempat kerjamu. Anda seperti tidak punya suara. Bicara soal apa? Anda seperti tidak lagi tahu bagaimana berdoa. Ketika pastor minggu lalu ngomong harus mulai berdoa berpuasa, saya puasanya aja, tapi doanya bukan yang gak mau. Saya gak tahu gimana caranya. Anda kehilangan kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Anda kehilangan suaramu. Siapa yang buat? Iblis. Apa yang harus Anda lakukan? Berdoa dan berpuasa. Apa jangan-jangan iblis sudah mengambil alih suaramu sehingga Anda bisa bicara mengenai banyak hal, tapi Anda gak mungkin bisa bicara tentang Tuhan. Iblis sudah pegang kendali lidahmu. Yang kedua, yang ketiga, apa yang terjadi? Lalu setiap kali orang ini bukan dibanting tanah, mulutnya berbusa, giginya berketakan, tubuhnya menjadi kejang. Atau dalam bahasa Inggrisnya withering away, merosot. Jika Anda kehilangan sepertinya kehilangan kekuatan secara progresif, pelan-pelan tapi pasti sepertinya Anda makin merosot. Saudara, saya mau bilang Anda sedang ada dalam gempuran iblis. Jika sepertinya apapun yang Anda kerjakan tidak pernah cukup untuk memulihkan kekuatanmu kembali. Anda tidur 8 jam tetap capek. Anda liburan kemanapun ujung-ujungnya jadi jauh lebih capek. Anda mulai kehilangan kekuatanmu. Seperti Anda mengawali hidup Anda tahun ini dengan beban berat. Seperti kalau Anda mau hidup nih, seperti geret-geret beban. Pernah gak sih Anda ngalamin gitu? Saudara, saya mau bilang Anda sedang ada dalam gempuran iblis. Saudara, saya ngomong ini sebenarnya, ini kalau saya boleh jujur, ini karena saya di gereja ini selalu jujur gitu kan ibaratnya ya. Saya buka-bukaan. Saya jujur di awal tahun ini ketika masuk minggu pertama Senin kemarin, ini yang saya alami. Saya seperti gak tahu bagaimana berdoa. Saya seperti dihinggapi beban berat setengah mati sampai saya mau mundur. Saya merasa putus asa. Saya merasa seperti benar-benar merosot, saudara. Nggak bisa tidur, saya sampai tanya sama istri saya sampai ngomong tolong doain saya, tolong doain saya. Saya udah kayak orang stres, ngalamin tekanan kuat sekali. Baru kemarin Sabtu Tuhan bukain ini yang sedang terjadi. Seperti kehilangan kekuatan secara progresif, ini yang saya alami juga kemarin. Apa yang harus Anda lakukan? Doa dan puasa. Terjemahan lain bahkan ditulis anak ini makin tidak bisa dikenalin lagi. Apa yang tadinya adalah warna khasmu, perlahan tapi pasti mulai kehilangan. Anda mulai kehilangan dirimu yang sesungguhnya. Anda sampai udah gak tahu lagi yang benar yang mana, siapa yang sesungguhnya dirimu dan sebagainya. Anda pernah ngalamin itu?
Saya mau bilang Anda sedang dalam gempuran iblis. Lalu yang terakhir dikatakan, anak ini setelah jatuh, dia gak bisa bangkit kembali. Kalau tahun ini, awal tahun ini Anda sepertinya merasa, atau tahun-tahun kemarin, bulan-bulan kemarin mendekati akhir tahun, Anda sepertinya merasa Anda sudah jatuh dan gak bisa kembali lagi bangun. Anda mulai buka bisnis dan gak pernah bisa menyelesaikannya. Apapun yang Anda mulai gak pernah bisa Anda selesaikan dengan tuntas. Sepertinya selalu dihinggapi dengan kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Saya mau bilang, kenapa saya bilang, saya paling gak suka ngebahas tentang iblis. Tapi saya mau Anda sadar, hey, kamu punya musuh yang mencoba menghancurkan hidup kamu. Jangan main-main dengan iblis, ibaratnya gitu. Kamu mesti sadar akan hal itu. Karena itu apa? Bersandar kepada yang Maha Kuasa. Bersandar kepada yang Maha Kuasa. Ya. Apapun yang Anda mulai selalu berakhir setengah jalan. Gak bisa bangun lagi. Anda bertekad hari ini, saya mau mulai baca Alkitab besok. 2 hari, 3 harinya, hari ketiganya udah selesai. Mau mulai puasa, baru hari keempat, udah lupa. Besokannya udah ada di toko daging. Gak bisa menyelesaikan apapun dengan baik. Segala sesuatu selesainya setengah-setengah. Berapa banyak pernah ngalamin gitu? Sadar gak bahwa itu iblis, pekerjaannya iblis? Sadar gak? Kita pikir itu memang sifat, enggak, Tuhan gak pernah ciptakan manusia seperti itu. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Sama-sama katakan doa dan puasa. Itu yang pertama, lihat pekerjaan iblis. Yang tadi kita lihat semuanya ya. Yang kedua, lihat murid-murid yang tidak memiliki kuasa. Dikatakan di ayat ini, kata seorang dari orang itu, guru, anak ini kubawa kepadamu, ia kerasukan roh. Terus itu saudara baca murid-muridnya bilang apa? Ayah ini bilang apa? Aku sudah meminta kepada murid-murid itu supaya mereka mengusir roh, tetapi mereka tidak dapat. Saudara, murid-muridnya nggak tahu kenapa mereka nggak bisa tolong anak ini. Banyak yang sudah dikerjakan oleh murid-muridnya, tapi giliran menghadapi anak ini dia nggak bisa lakukan apapun. Tidak ada kuasa, tidak ada jawaban. Mereka seperti pengen mendoakan, punya etikat baik, punya motivasi baik, hanya tidak memiliki kuasa yang cukup untuk memerdekakan anak itu dan tidak punya jawabannya. Ini yang terjadi, ini situasinya. Hari ini mungkin Anda disadarkan apa yang iblis sedang kerjakan dalam hidup Anda, keluarga Anda, anak-anak Anda. Tetapi mungkin Anda semua sekarang ada di posisi kedua di mana bertanya, sekarang saya tahu masalahnya, hanya saya tidak tahu jawabannya. Saya nggak ngerti jawabannya. Ini yang terjadi pada murid-muridnya. Sampai mereka datang kepada Yesus, Tuhan ini kenapa? Kenapa gua nggak bisa? Saudara, saya percaya ini gereja harus jadi gereja yang penuh kuasa. Di mana kita tidak hanya punya kerinduan, keinginan, tetapi kita juga memiliki kuasa di dalamnya. Dan ini kerinduan saya. Saya percaya gereja ini akan jadi gereja yang penuh kuasa. Saya bisa melihat, ibaratnya saya bisa membayangkan di mana kita ada dalam sebuah gereja di mana orang-orang di sekitar sini misalnya sakit, dokter nggak bisa sembuhin, mereka bilang begini, coba datang ke gereja JKI Providensia. Atau mungkin daerah sini mereka sakit, nggak punya uang untuk ke dokter, ke BPJS sekalipun tetap mesti membutuhkan biaya tambahan misalnya gitu kan, nggak punya uang. Mereka tidak menyerah dan bunuh diri. Mereka tidak berkata, udah ini nasib gua. Tetapi mereka berpikir, coba bawa ke gereja tingkat itu. Coba bawa ke gereja JKI Providensia. Di situ ada kesembuhan. Di situ kamu nggak hanya akan menemukan orang-orang jemaat yang mengasihi kamu, tapi mereka akan tumpang tangan kepada dia, akan pakai minyak, tumpang tangan, kamu akan sembuh. Saya percaya itu bisa terjadi dan Tuhan gak akan pakai hanya, saya gak mau supaya gereja ini dikenal karena pendetanya doang. Bahkan kalau itu sudah terjadi, sedih hati saya. Kerinduan saya adalah Anda semua diperlengkapi kuasa seperti lazimnya orang Kristen mula-mula seperti itu. Kita bicara soal kebangunan rohani. Kembali kepada pekerjaan dan panggilan yang semula. Dan saya berdoa supaya itu bisa terjadi, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang religius, yang anti orang-orang berdosa, yang sepertinya membuat segala sesuatu sakral dan tidak bisa dijamah.
Tetapi kita menjadi gereja yang penuh kasih, yang membuat Kristus bisa dijamah oleh semua orang, bahkan yang najis sekalipun. Gereja yang ketika orang datang dengan pakaian compang-camping, kita tidak menghakimi dan menilai gaya orang itu berpakaian. Karena orang tidak dinilai dari caranya berpakaian. Orang setiap kita berharga bukan karena cara kita berpakaian. Setiap kita berharga karena Kristus mati untuk setiap kita. Itu saja nilai kita. Ya. Mungkin Anda sekarang seperti ini, punya tahu permasalahannya, hanya tidak tahu jawabannya. Hari ini saya kasih jawabannya. Slide terakhir, tolong. Slide berikutnya. Poin ketiga, jawaban yang supranatural. Saudara perhatikan, tadi kita udah perhatikan pekerjaan iblis. Perhatikan murid-murid yang tidak punya kuasa. Yang terakhir saya mau Anda perhatikan. Perhatikan jawaban Kristus yang penuh dengan supranatural. Slide berikutnya. Ketika Yesus sudah di rumah, murid-muridnya bertanya, kenapa kami gak bisa mengusir roh itu? Jawabannya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Di kitab Matius, nanti kita akan baca Matius 17, dikatakan hanya melalui doa dan puasa. Yesus gak bilang begini saudara, ketika murid-murid bilang, kenapa kita gak bisa lakukan? Yesus gak bilang begini, oh simple, karena gue lahir dari perawan, lu kagak. Ya kan, bisa aja dijawab gitu, kalau dijawab gitu mati kita semua. Gak ada yang lahir dari perawan, kan? Cuman Yesus yang lahir dari perawan suci, ya kan? Dia nggak bilang begini, karena gue anak Allah, lu bukan. Aduh, kelar gitu saudara. Dia nggak bilang begitu terus dia bilang udah sekarang duduk lu adem-adem melihat, enggak. Tapi justru dia berikan kita kuasa yang sama, bahkan dia bilang kamu bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih dari yang aku lakukan. Itu kata Yesus. Berani bilang Yesus bohong, enggak kan? Tapi ada satu hal yang Yesus bilang. Masalahnya bukan karena aku anak Allah kamu bukan. Karena nanti setiap kita diangkat menjadi anak Allah semuanya. Bukan karena gue lahir dari perawan lu, bukan. Jawaban Yesus satu, karena gue melakukan hal yang tidak lu lakukan. Saat itu saudara masih ingat gak ketika orang Farisi tanya, kenapa murid-murid itu tidak berpuasa? Yesus bilang apa? Belum saatnya mereka berpuasa. Karena sekarang sang mempelai masih ada bersama dengan mereka. Saudara. Jadi saat itu yang berdoa dan berpuasa hanya Yesus. Murid-muridnya belum, bukannya tidak tahu, tapi memang belum saatnya berpuasa. Nanti setelah Yesus diangkat, tiba waktunya mereka mulai berdoa dan berpuasa. Kan Yesus bilang begitu. Anda lihat warna kisah rasul, Anda lihat para rasul selalu berpuasa. Bukan selalu, sering kali Anda menemukan mereka berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Yesus cuma bilang satu, karena lu tidak melakukan apa yang gue lakukan. Berdoa dan berpuasa. Nanti ketika mereka sudah diangkat menjadi para rasul, tiba saatnya mereka berpuasa. Tidak ada satupun persoalan yang tidak berhasil mereka tundukkan dengan kuasa Allah. Betul gak saudara? Kalau Anda perhatikan kisah rasul, perbedaan murid-murid di zaman Yesus sama di zaman kisah rasul, ada perbedaan kontras selain dari Roh Kudusnya tentu. Tetapi ada satu hal yang tidak mereka kerjakan di zaman Injil, yaitu apa? Berpuasa. Berdoa dan berpuasa seperti menjadi sebuah kunci. Kalau Anda perhatikan di kisah rasul, banyak ayat-ayat yang berkata para rasul berkumpul, berdoa, meminta arahan, lalu mereka berpuasa. Lalu ada ayat lagi kemudian Paulus berdoa dan berpuasa kan hal tersebut. Kenapa? Kenapa murid-murid Yesus sering berpuasa di kisah para rasul? Karena mereka diingatkan kondisi mereka sebelum mereka mengalami lawatan Roh Kudus seperti itu. Mereka adalah murid-murid yang tidak punya kuasa sama sekali. Tidak punya kemampuan. Hanya punya hati yang baik. Hanya punya etikat yang baik. Tetapi tidak disertai otoritas maupun kuasa. Karena itu mereka ingat pesan Yesus. Ketika aku dipanggil naik, saatnya kamu mulai berpuasa. Dan ketika kamu berdoa dan berpuasa, tidak ada satupun yang tidak akan tunduk di bawah otoritas yang Allah percayakan dalam hidup kamu. Saudara, berapa banyak dari Anda sadar? Saya nggak bilang bahwa semua masalah perlu doa dan puasa. Enggak. Karena Yesus juga bilang jenis ini dikatakan. Saudara kan sadar bahwa masalah dalam hidup kita ini banyak jenisnya. Ada masalah yang perlu hikmat untuk diselesaikan. Ada masalah yang perlu kerendahan hati untuk bisa selesai. Tapi juga ada masalah yang perlu doa dan puasa untuk bisa selesai. Khususnya masalah apa? Masalah yang tadi baru saya sebutkan.
Ketika sepertinya Anda tidak punya kendali terhadap dagingmu. Ketika Anda sepertinya tidak punya kendali untuk bangkit kembali, seperti saya bilang. Ketika sepertinya kekuatanmu merosot secara progresif, perlahan-lahan tapi pasti. Yesus bilang jenis itu hanya bisa dibereskan melalui puasa, betul? Ya kalau Anda bertanya, ada beberapa hal yang saya nggak bisa lepas darinya. Bener kan sama kayak tadi, kehilangan kendali. Yesus bilang jawabannya, jenis itu hanya bisa diselesaikan lewat doa dan puasa. Ya. Murid-muridnya punya hasrat, punya kerinduan, punya hati yang baik, setuju nggak? Mereka berbelas kasihan, hanya mereka nggak punya kuasa. Hasrat itu penting, mereka peduli. Mereka nggak ditegur Yesus, kenapa lu nggak peduli, kenapa lu nggak ada kasih. Bukan itu yang ditegur. Yang ditegur cuma satu, lu nggak punya iman. Lu nggak punya iman. Masalahnya adalah seringkali kita nggak punya iman pada areal tersebut. Nah saudara, saya bukain Matius 17 ayat 17, slide berikutnya. Ini dikatakan, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Oh ini Matius 17 ayat 17, sorry, ini bukan ayatnya salah. Tapi Matius 17 ayat 17, kalau nggak salah, saya lupa nih ayatnya benar apa salah. Bukan Markus 9, tapi Matius 17 ayat 17, dikatakan begini saudara. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Yang dipakai bukan, Yesus nggak bilang begini, lu kurang iman. Iman lu kurang, bukan. Tapi dibilang, lu nggak punya iman. Dan bukan cuma nggak punya iman masalahnya, tapi ada kata kedua apa? Karnal, kalau bahasa Inggrisnya. Sesat, kalau sesat ini kayaknya nggak tepat sekali karena kata yang dipakai bukan sesat, tapi karnal. Karnal itu bahasa Inggris yang artinya begitu terhubung dengan yang daging. Atau kalau bahasa gereja kita yang lebih gampang, lu kedagingan mungkin gitu kan. Atau kebanyakan makan buffet, all you can eat, daging semua gitu kan. Enggak. Saya nggak bilang begitu ya saudara. Tapi dikatakan kamu terlalu terhubung dengan daging. Ya. Kamu terhubung dengan daging terlalu kuat. Saudara dengar baik-baik. Kenapa Anda perlu berdoa dan berpuasa? Karena doa menghubungkan Anda dengan Allah, sementara puasa memutuskan hubunganmu dengan dunia. Kalau Anda cuma memutuskan hubungan dengan dunia tanpa membangun hubungan dengan Tuhan, kamu cuma diet. Tapi kalau kamu cuma membangun hubungan dengan Tuhan tanpa memutuskan hubungan dengan dunia, saudara, banyak hal yang tidak bisa kamu capai, kata Tuhan. Ini yang dikerjakan doa dan puasa, harus ada waktu. Makanya saya nggak, saudara, makanya saya bilang bersyukur kalau saya nggak bilang tahun ini kita akan puasa 1 tahun, nggak pakai makan, nggak makan daging, nggak makan nasi, kita cuma minum air 1 tahun. Waduh, kelar saudara. Ya kan? Enggak. Tapi saya bilang harus ada waktu di mana kita benar-benar ambil waktu berpuasa. Dan ini momen di mana kita sama-sama berdoa dan berpuasa. Kalau saudara tahu di kisah para rasul, bahkan para pendeta itu tugasnya para rasul, saudara. Para rasul punya dipisahkan tugas mereka untuk berdoa dan berpuasa. Makanya dia bilang kepada Stefanus, coba kamu angkat diaken-diaken untuk mereka mengerjakan pekerjaan diaken. Supaya kami bisa fokus kepada doa dan puasa dan pengajaran firman, kata Petrus kalau nggak salah tuh. Karena satu-satunya kekuatan kita untuk melayani doa dan puasa, kata mereka. Di zaman kisah para rasul, saudara. Saya juga cukup kaget karena memang saya tahu saya disuruh puasa mulai dari November, saudara. Saya itu paling gak suka puasa, saudara. Kalau anak-anak saya pasti tahu. Saya paling bukan males sih, bukan sebel juga, cuman paling gak mau puasa sebenarnya kalau gak disuruh. Tetapi dari November saya berpuasa dan hari ini baru saya dibukakan tentang doa dan puasa. Ya. Harus ada waktu di mana kamu memutuskan hubungan dengan jasmani, menyendiri dengan Tuhan dan mulai membangun hubungan dengan penciptamu. Ya. Karena itu sekali lagi saudara, saya dorong Anda ambil waktu doa dan puasa. Ada 3 hal saya tutup dengan ini. 3 hal yang dikerjakan oleh puasa. Yang pertama, doa dan puasa melepaskan hikmat dan arahan. Ayatnya di mana, Pastor? Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, saudara perhatikan. Berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saul bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Lalu apa? Maka berpuasa dan berdoalah mereka lagi. Ini polanya para rasul, saudara. Kalau mereka minta arahan, mereka berdoa dan berpuasa. Setelah mereka terima arahan, mereka berdoa dan berpuasa lagi.
Anda akan temukan banyak banget di Kisah Para Rasul. Ini sungguh saya saudara. Ada banyak sekali para rasul doa puasa, dapat arahan berdoa puasa. Itu polanya selalu gitu. Doa puasa sekarang kita sudah sangat merendahkan kuasa puasa atau nggak sih, kayak lu sorohani lu puasa mulu. Zaman Kisah Rasul mereka tuh berpuasa terus. Sering puasa saudara. Ini polanya. Mereka tidak bergerak sebelum mereka dapat arahan Tuhan. Dan mereka belum dapat arahan Tuhan kalau mereka belum mulai berpuasa. Betul gak? Berdoa dan berpuasa. Yang pertama, melepaskan hikmat untuk tahu apa yang harus kamu lakukan. Dan arahan kemana kita harus pergi. Yang kedua, yang dikerjakan puasa. Puasa menguatkan pertobatan. Anda baca tema puasa, sebenarnya paling banyak memang salah satunya di Perjanjian Lama, saudara. Ada begitu banyak kata yang dikatakan ketika mereka bertobat dan menyesali dosa mereka, mereka berpuasa. Ya. Yoel 1 mengatakan bertobat dan berpuasalah di hadapanku. 1 Samuel 7 berkata ketika mereka menyadari dosa mereka, mereka menghadap Tuhan lalu mereka berpuasa di hadapan Tuhan. Puasa itu menguatkan pertobatanmu. Saudara pernah gak sih ketika Anda melakukan sebuah dosa Anda merasa bersalah? Ya, kadang-kadang kan Anda mau menghilangkan perasaan bersalah ini. Puasa. Karena puasa bukan hanya menguatkan pertobatanmu, tetapi menguatkan tekadmu untuk sungguh-sungguh bertobat. Berbalik sungguh-sungguh. Ya. Ketika Anda berpuasa seperti Allah menguatkan kerinduanmu untuk bersungguh-sungguh bertobat. Banyak dari kita sering bertobat, betul gak? Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Tapi ketika Anda mulai berpuasa dan berdoa pertobatanmu, Tuhan seperti menguatkan kerinduanmu untuk sungguh-sungguh mau bertobat. Saudara mesti tahu satu hal, puasa tidak menggerakkan Allah, puasa menggerakkan Anda. Puasa tidak merubah hati Tuhan, puasa merubah hatimu. Puasa bukan seperti pelintir tangan Tuhan, nih gue udah gak makan, kasih gue gak, enggak. Tapi puasa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku minta arahan. Tuhan tolong aku. Yang terakhir, puasa, slide berikutnya terakhir. Puasa mempercepat jawaban. Siapa butuh jawaban yang cepat? Ya. Saudara paling sebel kan kalau chat orang diri tapi gak dibales. Yang paling males kan? Balas dong gitu kan. Nah saudara, puasa itu seperti mempercepat jawaban. Saudara gak percaya? Mungkin kelihatannya kayak ini gak benar nih, gak benar. Saudara, saya bukan mengkhotbahkan apa yang ada di otak saya mengkhotbahkan apa yang ada di Alkitab. Gak percaya? Baca ayat berikutnya. Slide berikutnya terakhir. Yesaya 58. Saudara, Yesaya 58 ini adalah pasal tentang puasa. Kalau Anda mau tahu tentang puasa, baca Yesaya 58. Ini benar-benar adalah pasal puasa menurut saya. Yesaya 58 ayat 8 berkata begini, pada waktu itulah tentang puasa nih ya. Ketika engkau berpuasa dengan yang puasanya yang benar, kata Tuhan. Ketika lu puasa yang benar, dikatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Gak pakai lama. Ya kan, udah GPL, bener-bener ini GPL gitu kan. Ketika Anda berdoa, Anda mempercepat jawaban yang harusnya datang kepada kamu. Ya. Kembali kepada, ininya rusak ya. Boleh balikin kepada slide pertama gak, kebangunan rohani dia. Saya tutup di sini. Boleh saya minta juga pemusik boleh naik. Tentang kebangunan rohani yang pertama. Minggu depan saya akan bicara soal, kalau Tuhan izinkan, minggu depan saya mau bicara soal menjadi gereja yang kembali kepada cintanya yang semula. Seperti yang saya bilang, ada gak? Tolong di paling atas, bisa gak? Ininya kaku. Kebangunan rohani, slide tentang kebangunan rohani. Slide pertama. Nah saudara, saya mau Anda ambil waktu merenungkan ini. Kebangunan rohani adalah keadaan ketika gereja kembali pada cintanya yang semula, pekerjaan yang semula, dan panggilan yang semula. Dan saudara, saya sangat mendorong Anda tahun ini. Terutama kalau biasanya tiap tahun orang-orang pada puasa, Anda gak puasa. Tahun ini ayo mulai puasa. Dan saya berdoa ini juga jangan jadi, lu gak puasa. Bukan urusan Anda gitu kan, bukan urusan kita. Tapi saya sangat mendorong setiap Anda ambil bagian puasa. Ambil bagian. Ambil bagian. Ini yang Tuhan bukakan kemarin saudara. Saya percaya ini bisa terjadi.
Tapi harus ada kemauan kita yang berkata, Tuhan, aku mau kembali. Gereja ini harus kembali kepada cintanya yang semula. Amin. Mari saudara saya jemput kita bangkit berdiri, kita berdoa. Nyalakanlah apimu dalam jiwaku, dalam ku ingin kau lebih lagi, ku ingin kau lebih lagi. Nyalakanlah apimu dalam hatiku, dalam jiwaku, ku ingin kau lebih lagi, ku ingin kau lebih lagi. Nyalakanlah apimu dalam hatiku, dalam jiwaku, ku ingin kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Ku ingin kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Saudara, ada satu lagu yang hari-hari ini lagi sering saya nyanyikan dalam doa saya. Kita mau sama-sama bilang, Tuhan, Engkau saja yang layak. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang layak terima penyembahan terbaik kami. Kami berdoa biar di bulan ini mengawali tahun ini, Tuhan, kami mau gereja ini kembali kepada cintanya yang semula, pekerjaan yang semula, dan panggilan yang semula. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Katakan dari hatimu yang terdalam, Kau saja yang suci, Kau saja Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Yesus, thank you Jesus. Kau saja yang suci. Terima penyembahan kami Tuhan. Kembalikan hati kami kepada cinta kami yang semula.
setiap kami di tempat ini Tuhan. Kembalikan gereja ini kepada cintanya yang semula. Kembalikan Tuhan kekaguman kami kepada tempat kami yang semula. Yesus Kau Pulihkan kembali rasa takut akan Engkau dalam hati kami. Kau saja yang Pulihkan kekaguman kembali di hati kami ya Tuhan. Kau saja yang layak. Pulihkan kembali Tuhan, pulihkan kembali. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Tuhan, kobarkan lagi api dalam diriku, penuhiku dengan cinta akan hadirat-Mu. Tuhan, Kau sungguh indah. Tuhan, Kau sungguh indah. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, ku temukan, ku temukan anugerah-Mu dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Tuhan, kobarkan lagi, Tuhan, kobarkan lagi. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Api dalam diriku, penuhiku dengan cinta akan hadirat-Mu. Tuhan, kobarkan lagi api dalam diriku, GKI Providensia di awal tahun ini. Kobarkan cinta di gereja-Mu ini Tuhan. Menyala seperti yang belum pernah nyala sebelumnya Tuhan. Penuhiku dengan cinta akan hadirat-Mu. Basuh setiap kekecewaan, keletihan dalam hati kami. Sembari tahun ini Tuhan, 21 hari ini kami gereja berdoa dan berpuasa. Hari ini di tempat ini Tuhan, hamba deklarasikan diputuskannya belenggu-belenggu iblis, cengkraman-cengkelaman iblis dalam hidup kami, keluarga kami. Pekerjaan yang membuat kami sepertinya progressively turun. Pekerjaan iblis yang terus-menerus membuat kami tidak bisa bangkit, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan kami. Sepertinya membuat kami kehilangan kendali, sepertinya membuat kami kehilangan suara kami. Tuhan, hari ini Tuhan,
Aku patahkan di dalam nama Yesus. Iblis, kau tidak bisa berurusan kepada kami. Setiap kami JKI Providensia jemaatmu merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berpuasa. Dan janjimu engkau akan mendengar dari surga. Engkau akan mendengar dan menjawab doa puasa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ini salah satu doa kami di tahun ini Tuhan. Nyalakan api cintamu di gereja ini. Nyalakan dengan kuat Tuhan. Di mana setiap kami melayani Engkau dengan penuh cinta. Sebuah keadaan di mana kami tidak perlu disuruh-suruh Tuhan untuk bersiap-siap, disuruh-suruh untuk memberikan yang terbaik, diperintah untuk memberikan yang terbaik, tapi itu biar menjadi luapan cinta kami. Kami berdoa Tuhan, biar setiap minggu menjadi sebuah pesta di mana Allah berjumpa dengan umatnya. Menjadi sebuah celebration, sebuah perayaan di mana kuasa-Mu dimanifestasikan kuat di tengah kami. Kami berdoa Tuhan, kobarkan api dalam hati kami. Kobarkan cinta kami kepada Engkau. Doa kami biar gereja ini kembali kepada cintanya yang semula, panggilan yang semula, dan pekerjaan yang semula. Terima kasih Tuhan. Bakar api dalam hati kami. Kami berdoa sertai setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Sembari kami berdoa dan berpuasa 21 hari ini. Mendekatlah ketika kami mendekat kepada Engkau. Menjawablah ketika kami berseru kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin.